Putri, NIM 1815103, mahasiswi kebidanan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan melakukan role play atau praktik tentang pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Selamat menyaksikan. Enggak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Bidan Ayu. Di sini saya melakukan kunjungan untuk melakukan pemeriksaan pada Ibu. Ibu kan postpartum 6 jam ya Bu ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu Ibu ada keluhan? Nggak ada Bu. Oh, nggak ada. Bagus ya Bu kalau nggak ada. Iya Bu. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui kondisi Ibu agar tidak ada tanda-tanda bahaya selama masa nifas. Iya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya saya bersedia Bu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Di sini kemudian kita akan mempersiapkan alat. Alat-alat yang digunakan ada tempat tidur, ada stetoskop, tensimeter, kemudian ada termometer, ada larutan klorin, air DTT, tisu gulung, handscoon steril, kemudian ada pinset, kemudian di sini ada bengkok, ada baki sebagai tempatnya, di sini ada pen light, kemudian ada pantom pulva. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan tensi ya Bu. Iya Bu. Permisi ya Bu. Ini diapit ya Bu ya. Ya. Ibu suhunya normal 37 derajat Celcius, kemudian tekanan darahnya juga normal 120/80, nadinya normal, pernapasannya normal. Bagus ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi tidak ada tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Baik Bu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan 6 langkah. Sebelum mencuci tangan, pastikan perhiasan, jam tangan, cincin dan lain-lainnya sudah terlepas. Kemudian baju dising-singkan. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Kemudian keringkan dengan handuk kering. Ibu, baiklah di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala Ibu ya Bu. Iya Bu. Permisi dulu ya Bu. Pastikan tidak ada rambut rontok. Rambut Ibu bersih dan tidak berketombe. Kemudian periksa bagian mata. Lihat rangsangan pupilnya, rangsangan pupil bagus. Kemudian lihat konjungtivanya, konjungtiva Ibu merah muda dan sklera Ibu putih. Kemudian kita akan memeriksa pada bagian hidung. Lihat ada atau tidaknya polip. Tidak ada polip pada hidung Ibu. Kemudian pemeriksaan telinga, lihat ada atau tidaknya sekret atau cairan. Kemudian di sini pemeriksaan pada mulut, lihat ada atau tidaknya gigi berlubang, sariawan, dan perdarahan pada gusi. Kemudian lakukan pemeriksaan pada leher untuk memastikan tidak adanya pembengkakan pada kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan vena jugularis. Kemudian lakukan pemeriksaan pada bagian payudara untuk memastikan tidak adanya benjolan pada payudara Ibu. Ibu permisi dulu ya Bu, angkat tangannya. Permisi ya Bu. Iya Bu. Payudara Ibu tidak ada benjolan. Dan lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya. Kemudian lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen Ibu.
periksa ada atau tidaknya bekas luka operasi. Kemudian periksa tinggi fundus uteri ibu. Karena ibu 6 jam postpartum, tinggi fundus uterinya yaitu 3 jari di bawah pusat. Kemudian pastikan konsistensi uterusnya baik dan periksa pada abdomen ibu untuk memastikan ada atau tidaknya diastasis rekti. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian kaki dengan menggunakan metode Human, yaitu dengan cara meluruskan kedua kaki. Kemudian mengangkat kaki dan memberikan dorongan pada telapak kaki, atau posisi ini sering disebut dengan dorsofleksi, untuk menentukan ada atau tidaknya nyeri betis. Dan lakukan pada kaki yang sebelahnya. Lakukan kaki ke arah perut sambil dorong untuk menentukan ada atau tidaknya nyeri pada pangkal paha. Lakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya. Kemudian kita akan mendekatkan alat. Kemudian atur posisi ibu dengan dorsal recumbens. Misi ya Bu. Kemudian menggunakan handscoon. Kemudian memperhatikan lokea, warna, bau, dan konsistensinya. Karena ibu 6 jam postpartum, jadi lokeanya lokea rubra, berwarna merah segar. Kemudian konsistensinya baik, baunya khas, tidak busuk. Kemudian di sini kita akan melakukan pulpa hygiene pada ibu. Pulpa hygiene, tangan kiri membuka labia, kemudian melakukan pulpa hygiene. Labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian vestibulum sampai ke anus. Kemudian kita lihat jahitan pada perineum ibu. Tidak ada perdarahan. Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan tadi, pengeluaran pada vagina ibu itu normal ya Bu, warnanya merah segar, kemudian tidak berbau dan konsistensinya baik. Kemudian jahitan pada perineum ibu juga tidak lembab dan kering ya Bu ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Enggak. Kemudian melepaskan handscoon secara terbalik pada larutan klorin. Kemudian membereskan alat. Enggak. Setelah melakukan pemeriksaan, kita mencuci tangan 6 langkah kembali. Setelah melakukan semua tindakan, jangan lupa untuk didokumentasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan roleplay atau praktik tentang perawatan payudara. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini langkah yang pertama yaitu menyapa pasien dengan sopan dan ramah. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Bidan Ayu, bidan yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu, Ibu ada keluhan? Tidak. Tidak ada. Baiklah Ibu, hari ini saya akan mengajari Ibu tentang perawatan payudara ya Bu ya. Ya. Tujuannya agar produksi ASI Ibu lancar. Ya. Baiklah, di sini kita akan melakukan persiapan. Yang pertama, persiapan tempat. Pastikan tempatnya aman, bersih, dan nyaman. Kemudian di sini ada persiapan alat. Baiklah, di sini ada baby oil. Kemudian ada baskom 2 buah. Ini baskom yang berisi air hangat dan baskom yang berisi air dingin. Kemudian di sini ada waslap. Kemudian di sini ada 1 handuk besar dan 1 handuk kecil. Kemudian ada kom yang berisi kapas dan ada bengkok, serta di sini ada kaca. Selanjutnya yaitu menjaga privasi klien dengan cara menutup sampiran. Kemudian
di sini kita akan minta izin kepada Ibu untuk membuka baju bagian atas dan bra. Baiklah Ibu, kita akan mulai cara melakukan perawatan payudara. Di sini saya izin untuk membuka baju dan bra Ibu ya Bu ya. Iya. Buka baju. Setelah baju dan bra dibuka, letakkan handuk di bahu Ibu. Tetap jaga privasi klien. Permisi ya Bu ya. Iya. Satu handuk di bahu. Dan satu handuk berada di pangkuan Ibu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencuci tangan 6 langkah. Sebelum mencuci tangan, pastikan perhiasan dan jam tangan harus dibuka terlebih dahulu. Kemudian baju dising-singkan. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Kemudian keringkan. Lakukan perawatan payudara, ada sebaiknya kita membersihkan terlebih dahulu daerah puting dan areola dengan menggunakan baby oil. Misi ya Bu ya. Iya. Ini tujuannya untuk membersihkan payudara, puting susu, dan daerah areolanya atau daerah yang hitam-hitam ini ya Bu. Iya. Yang pertama kita oleskan terlebih dahulu tangan menggunakan minyak atau baby oil. Nah, Ibu di sini langkah pertamanya yaitu begini ya Bu ya. Iya. Misalkan satu tangan menopang payudara. Misalkan payudara sebelah kanan, maka tangan kanan menopang payudara sebelah kanan. Seperti ini ya Bu ya. Iya. Nah, langkah yang pertamanya yaitu bisa kita melakukan pengurutan pada payudara dengan menggunakan 2 jari atau 3 jari dengan cara seperti ini ya Bu ya. Diurut dari mulai pangkal payudara dan dilakukan dengan gerakan agak spiral atau melingkar sampai dengan ke puting susu. Gerakan ini dilakukan sebanyak 20-30 kali ya Bu ya. Kemudian Bu, lakukan hal yang sama pada payudara yang sebelahnya ya Bu ya. Dilakukan sebanyak 20-30 kali. Langkah yang kedua, ini satu tangan menyangga payudara ya Bu ya. Ini dilakukan pengurutan dengan menggunakan buku-buku jari. Seperti ini Bu. Diurut mulai dari pangkal payudara sampai ke puting. Gerakan ini dilakukan sebanyak 20-30 kali juga. Kemudian lakukan hal yang sama pada payudara yang sebelahnya. Langkah yang ketiga Bu, ini letakkan kedua tangan di antara payudara. Seperti ini ya Bu. Iya. Kemudian lakukan pengurutan mulai dari tengah sampai ke atas, sampai dengan ke puting susu. Kemudian luncurkan puting susu ke arah depan secara perlahan. Seperti ini ya Bu ya. Iya. Kemudian lakukan gerakan ini juga sebanyak 20-30 kali. Kemudian langkah yang keempat, payudara kanan ya Bu. Kemudian lakukan pengurutan dengan menggunakan sisi kelingking tangan yang kiri. Seperti ini ya Bu. Iya. Dilakukan secara perlahan mulai dari pangkal payudara sampai dengan ke puting susu. Lakukan gerakan ini sebanyak 20-30 kali. Ini lakukan hal yang sama pada payudara sebelahnya ya Bu ya. Nah, setelah selesai melakukan tindakan perawatan payudaranya, ini kita akan melakukan kompres air hangat dan air dingin pada payudara. Itu waktunya masing-masing selama 5 menit ya Bu ya, secara bergantian.
Yang pertama, kompres dulu dengan menggunakan air hangat. Permisi ya, Bu. Ya. Kompres selama 5 menit. Kemudian, secara bergantian, kompres dengan air dingin selama 5 menit. Nah, setelah dilakukan pengompresan, lalu keringkan payudara menggunakan handuk bersih dan kering. Setelah mengeringkan payudara, maka mempersilakan ibu untuk mengenakan kembali bra dan bajunya. Bra dan bajunya dipakai kembali ya, Bu ya. Iya. Setelah merapikan pasien, maka di sini kita akan merapikan alat. Permisi ya, Bu ya. Iya. Ini kita akan merapikan alat. Itu tadi cara melakukan perawatan payudara. Tujuannya tadi untuk memperlancar produksi ASI ibu. Itu diharapkan ibu dapat melakukannya di rumah sendiri ya, Bu ya. Iya. Kalau begitu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Setelah melakukan segala tindakan, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan praktik atau role play tentang teknik menyusui. Bu, Malam. dan Ayu, bidan yang bertugas hari ini. Ibu, kalau boleh tahu ada keluhan? Tidak. Oh, begitu ya, Bu ya. Baiklah, Bu, hari ini saya akan melakukan mengajarkan Ibu bagaimana teknik menyusui dengan baik dan benar. Iya. Tujuannya agar nanti pada saat menyusui tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti misalkan puting susu Ibu itu lecet atau bayinya tidak puas atau tidak kenyang pada saat menyusui. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baiklah, sebelumnya kita akan melakukan persiapan, yakni yang pertama ada persiapan tempat. Tempatnya harus nyaman, aman, dan bersih. Kemudian di sini ada persiapan alat. Di sini ada 2 buah bantal besar. Kemudian ada kursi kecil atau dingklik. Kemudian ada kursi yang menyangga punggung. Kemudian langkah yang selanjutnya memastikan ibu duduk dengan posisi yang nyaman. Bisa diberikan satu bantal pada punggung ibu. Permisi ya, Bu ya. Iya. Nah, kemudian bisa meletakkan dingklik atau kursi kecil pada kaki ibu agar kaki ibu tidak menggantung. Iya. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu meletakkan satu bantal di atas pangkuan ibu. Ibu, permisi. Iya. Nanti posisi ibu atau klien akan membentuk sudut 90 derajat. Baiklah Ibu, kita akan mulai ya Bu, Iya. bagaimana cara teknik menyusuinya. Yang pertama, sebelum Ibu menyusui, keluarkan sedikit ASI Ibu. Keluarkan sedikit ASI, kemudian oleskan pada puting susu dan sekitar areola atau daerah yang kehitaman itu ya Bu ya. Iya. Tujuannya sebagai desinfektan atau untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada payudara dan untuk menjaga kelembaban payudara ibu. Di atas bantal pada pangkuan ibu menghadap ke payudara ibu. Ini ya Bu ya. Kemudian pegang bayi seperti dengan satu garis lurus seperti ini ya Bu ya. Satu tangan memegang belakang kepala bahu bayi. Gini ya Bu ya. Iya. Kepala bayi ini berada di lengkung siku ibu. Nah Bu, begini, satu garis lurus. Nah, tangan yang satunya menahan bokong bayi. Usahakan perut bayi menempel pada perut ibu. Begini Bu. Nah, dan muka bayi menghadap ke payudara ibu. Agak turun sedikit ya Bu ya. Nah, nanti kalau bayinya tidak pakai bedong ya Bu ya, kan tangannya itu berada di sini ya Bu ya. Iya. Nanti tangannya dilingkarkan saja ke belakang badan ibu agar tidak mengganggu bayi pada saat menghisap puting susu. Iya. Nah, sebelum menyusui bayi,
kita harus memberikan rangsangan agar bayi mau membuka mulut ya Bu. Iya. Ini bisa dilakukan dengan cara begini Bu. Ibu bisa mengoleskan jari kelingking ibu di pipi atau di sisi mulut bayi menggunakan jari kelingking, atau bisa juga dengan menggunakan puting susu. Kalau bayinya sudah membuka mulut secara lebar, nanti ibu segera dekatkan puting susu ibu ke mulut bayi. Masukkan puting susu ke mulut bayinya seperti ini Bu. Memegang payudara dengan ibu jarinya berada di atas payudara. Berada di atas payudara, sedangkan tangan yang lainnya berada di bawah, seperti menyangga payudara Bu. Gini Bu, seperti ini Bu, seperti membentuk huruf C. Nah, begini Bu. Ya. Nah, pastikan bayi tidak hanya menghisap puting susunya saja ya Bu ya, tetapi areola atau daerah kehitamannya ini sebagiannya harus masuk ke mulut bayi. Karena kalau bayi hanya menghisap putingnya saja, nanti kelenjar susunya tidak akan tertekan secara maksimal, sehingga bayi tidak bisa memperoleh susu dengan maksimal ya Bu ya. Iya. Kemudian gunakan jari ibu untuk menekan payudara dan menjauhkan hidung bayi dari payudara agar tidak mengganggu pernafasan bayi. Nanti jika bayinya berhenti menyusu tetapi tidak mau melepas puting susunya, jangan langsung ibu tarik ya. Iya. Karena kalau langsung ditarik nanti puting susu ibu bisa lecet. Selama menyusui, tataplah bayi ibu dengan penuh kasih sayang. Nah, jangan mengeluh karena proses menyusui ini harus dilakukan dengan baik ya Bu ya. Harus dibutuhkan ketenangan, kesabaran dan latihan secara maksimal agar nanti proses menyusuinya bisa lancar. Ibu menyusukan bayinya jangan hanya sebelah saja ya Bu. Misalkan hanya payudara kiri saja, tapi tidak harus kedua-duanya secara bergantian. Misalkan bisa menyusui bayi pertama payudara kiri dulu selama 15 sampai 20 menit atau sesuai kebutuhan bayi. Nah, setelah payudara kiri selesai, maka harus berganti dengan payudara kanannya selama 15 sampai 20 menit atau sesuai kebutuhan bayi juga. Iya. Setelah ibu selesai menyusui bayi, nanti ibu keluarkan lagi sedikit ASI, kemudian oleskan lagi di sekitar puting susu dan areolanya. Ya Bu, Iya. untuk mengeluarkan mulut bayinya, ibu jangan langsung menariknya, tetapi bisa ibu lakukan seperti waktu ibu mau memasukkan mulut bayi tadi, bisa menggunakan jari kelingking Bu, bisa mengoleskan jari kelingking di sisi mulut bayi agar bayi bisa membuka mulut dan mengeluarkan puting susu. Iya Bu. Nah Bu, nanti kalau ibu sudah selesai menyusui, jangan lupa untuk menyendawakan bayi ibu agar bayi ibu tidak gumoh. Caranya seperti ini Bu, ibu bisa meletakkan bayi ibu tegak lurus di bahu. Nah seperti ini Bu, begini ya Bu ya. Ini tangannya bisa menepuk secara perlahan-lahan pundak bayi. Nah sampai bayi bersendawa. Tertidur, ibu bisa membaringkannya miring ke kanan seperti ini Bu. Miring ke kanan Bu. Miringkan ke kanan, kemudian tepuk secara perlahan pundak bayi sampai bayi ibu bersendawa. Atau bisa juga meletakkan bayi ibu pada pangkuan ibu. Gini Bu, tengkurap. Nah, begini, nanti ditepuk secara perlahan seperti ini Bu, sampai bayi ibu bersendawa. Nah Bu, itu tadi bagaimana teknik menyusui dengan baik dan benar. Saya harap ibu bisa melakukannya atau latihan di rumah agar nanti tidak kaku dan proses menyusuinya juga menjadi lancar. Iya. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Setelah melakukan semua tindakan, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi. Terima kasih.